Bab 271, Zona Kuda Guntur. Sang menarik napas dalam-dalam saat mendengar suara Duke Warwine. Jika binatang buas mendapat kesempatan untuk memperhatikannya dengan baik, mereka akan menyerang. Mengatasi masalah ini tidaklah sulit dalam keadaan normal, tetapi jika Zonebis memutuskan ingin membunuh Sang, hanya kematian yang menunggunya. Aku akan berhati-hati, kata Sang. Duke Warwine mengangguk dan memimpin semua orang ke zona kuda guntur. Zona kuda guntur hanyalah gurun luas dengan banyak bukit pasir. Biasanya, seseorang tidak akan mengasosiasikan gurun dengan petir, tapi Sang dengan cepat memahami mengapa zona ini adalah gurun. Bang, bang, dari langit yang cerah dan cerah, satu demi satu sambaran petir menghantam tanah, melemparkan serpihan-serpihan kecil pasir kemana-mana. Hanya ada sedikit awan, dan kilat sepertinya muncul dari udara tipis. Terkadang, petir bahkan tidak datang dari langit melainkan langsung muncul di udara sebelum menyambar tanah. Anehnya, serpihan pasir itu sepertinya tidak mengganggu petir. Tentu, mereka terlempar, tapi tidak hancur atau terbakar. Dibandingkan dengan semua zona lainnya, Sang hampir tidak melihat satupun binatang buas di zona ini. Mengapa tidak ada binatang buas? Sang bertanya. Ini adalah salah satu zona langka di mana hampir semua pertempuran dilakukan sangat tinggi di langit atau di bawah tanah di dalam gua dan terowongan yang berbeda, Duke Warwine menjelaskan dengan suara netral. Jelas sekali, setelah menyadari bahwa mereka akan segera bertemu dengan kuda guntur, suasana hati Duke Warwine yang baik telah lenyap. Sang memandang ke langit, ke beberapa awan yang bisa dilihatnya. Awan terbesar hanya lebarnya 2 km, yang sebenarnya tidak terlalu besar untuk sebuah awan, dan ada beberapa awan yang lebarnya hanya 100 meter. Bahkan ada awan yang sangat kecil, lebarnya hanya sekitar 10 meter. Awan yang paling banyak jumlahnya adalah awan yang lebih kecil, dan hanya ada 3 awan raksasa. Duke Warwine mengatakan bahwa sebagian besar binatang bertarung di langit dan di bawah tanah. Apa itu berarti? Apakah awan itu binatang? Sang bertanya. Benar, jawab Duke Warwine. 3 awan besar adalah binatang buas dari alam kelima. Yang lebarnya beberapa ratus meter adalah binatang tahap jalan sejati, dan yang terkecil adalah binatang panggung komandan. Binatang panggung prajurit dan umum hidup di bawah tanah sampai mereka menjadi cukup kuat untuk terbang ke angkasa. Sang menarik napas dalam-dalam. Ketiga awan raksasa itu adalah binatang buas dari alam kelima. Sang belum pernah melihatnya sebelumnya. Bang, tatapan Sang tertuju pada suatu titik di langit di mana 2 awan kecil baru saja bertemu. Begitu mereka bertemu, suara guntur bergema di seluruh gurun, dan Sang bisa melihat beberapa sambaran petir menyinari awan. 2 monster panggung komandan sedang bertarung. Beberapa detik kemudian, Sang melihat sesosok tubuh jatuh dari 2 awan. Itu adalah elang perak, luka berat dan luka bakar terlihat di sekujur tubuhnya. Elang itu jelas kalah, dan kemudian, Sang melihat pemenangnya. Seekor binatang panjang seperti ular dengan tanduk panjang bergerigi dan 4 kaki yang relatif kecil keluar dari awan. Sang menyaksikan dengan mata terbuka lebar ketika makhluk itu meraih mayat itu dengan cakarnya dan mundur ke awan. Apakah itu naga Cina? Pikir Sang. Sang telah melihat banyak naga Tiongkok dalam film dan permainan fantasi di bumi, dan mereka terlihat sangat mirip dengan binatang yang baru saja dilihatnya. Binatang apa itu? Sang bertanya pada Duke Angin Puyuh. Ular petir gurun, jawab Duke Warwine. Itu bukan naga, atau apakah namanya saja berbeda? Pikir Sang. Rasanya berbeda dari binatang lainnya, kata Sang. Dia sebenarnya tidak berpikir kalau itu berbeda, tapi dia ingin tahu apakah ada sesuatu yang istimewa pada binatang itu. Bagaimanapun, itu adalah seekor naga. Ini berbeda, jawab Duke Warwine. Dibandingkan dengan hampir semua binatang lainnya, binatang ular ini tidak fokus pada tubuh mereka. Tidak, Sang bertanya. Tubuh mereka masih jauh lebih kuat dari kita, tapi sebagian besar kekuatan mereka berasal dari serangan jarak jauh. Mereka memiliki banyak variasi kemampuan yang bisa mereka keluarkan dari jarak jauh. Bisa dibilang, kamu bisa menyebut mereka monster mage. Sang melihat ke awan tempat ular petir gurun mundur. Binatang buas yang berfokus pada kemampuan yang sangat mirip dengan mantra. Pikir Sang, itu cukup menarik. Benar saja, ada banyak hal yang masih belum ku ketahui tentang dunia ini. Bagaimana bisa terbang tanpa sayap? Sang bertanya. Jika ada cukup mana petir di atmosfer, ular petir gurun dapat memanipulasi magnet secukupnya untuk membiarkannya terbang. Kemampuan itu menghabiskan banyak mana, tetapi dengan mana petir yang cukup, ia tidak akan habis. Jika itu adalah meninggalkan zona ini, ia tidak akan bisa terus terbang, Duke Warwine menjelaskan. Sang hanya mengangguk. Setelah itu, Sang tidak lagi menanyakan pertanyaan apapun kepada Duke Warwine. Sang Duke jelas sibuk memikirkan tentang kuda guntur. Omong-omong, hanya 5 menit kemudian, Sang melihat beberapa gedung tinggi di kejauhan. Ia mengira bangunan tersebut terbuat dari tanah liat, namun yang mengejutkan, ternyata terbuat dari batu atau logam kuning. Sang tidak yakin yang mana di antara keduanya. Ini jelas Spark Oasis, dan alasan namanya terletak hanya 1 km di sebelah timurnya. Sang dapat melihat sebuah danau selebar sekitar 2 km di sebelah timur kota. Anehnya, tidak ada tumbuhan di sekitarnya. Itu hanya tampak seperti sebuah danau besar di tengah gurun. Oasis dikenal memiliki banyak tanaman hijau di sekelilingnya, namun oasis yang satu ini tidak memilikinya. Namun, Sang bisa melihat beberapa binatang yang lebih lemah sedang minum dari oasis.
Semua binatang ini keluar dari dalam tanah untuk minum. Namun, meski dengan begitu banyak binatang yang hadir, tidak ada pertempuran. Selain itu, ada kota besar manusia yang hanya berjarak 1 kilometer. Jika ini adalah surganya prajurit, segerombolan pemburu yang bersemangat akan menyerbu ke oasis untuk membunuh semua binatang buas. Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang berkelahi. Kenapa tidak ada yang berkelahi? Sang bertanya. Kuda guntur tidak suka bertarung di dekat oasis atau di dalam kota, kata Duke Warwine sambil fokus pada kota. Tunggu, kata Sang. Aku bisa memahami soal oasis, tapi mengapa kuda petir tidak ingin ada pertempuran di kota? Kami tidak sepenuhnya yakin, kata Duke Warwine, tetapi kuda petir sampai tingkat tertentu menyukai manusia. Ia senang berada bersama mereka. Tentu saja, setiap orang masih diperbolehkan untuk saling membunuh, tetapi tidak di kota atau di oasis. Hanya ada satu contoh binatang kuat yang menyerang kota di masa lalu, dan kuda guntur dengan cepat membereskan binatang itu. Beberapa penyihir yang berfokus pada binatang percaya bahwa kuda guntur memandang kita manusia sebagai hewan peliharaan. Sang berkedip beberapa kali karena terkejut. Seekor kuda menjadikan manusia sebagai hewan peliharaan. Itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Sang. Kamu harus berhati-hati sekarang, kata Duke Warwine ketika kelompok itu mendekati kota. Saya akan mencoba menghentikan kami sesingkat mungkin. Semoga keberuntunganmu tidak terlalu buruk. Bab 272, Kuda Guntur. Kelompok itu mencapai pintu masuk kota, dan Duke Warwine dengan cepat memulai percakapan dengan para penjaga. Sepertinya tidak ada yang salah. Bahkan orang-orang dalam kelompok itu tidak menyadari bahwa Duke Warwine sangat khawatir saat ini. Satu-satunya yang menyadarinya hanyalah Sang dan Dekan. Dekan melangkah maju dari belakang dan berhenti di dekat Sang. Setelah berbicara sebentar dengan para penjaga, Duke Warwine membawa semua orang ke kota. Ketika Sang memasuki kota, dia bisa melihat banyak ahli dan penyihir sejati berjalan-jalan. Tapi hampir tidak ada prajurit yang hadir. Satu-satunya prajurit adalah para penjaga. Sepertinya ini adalah kota khusus untuk penyihir. Akademi Penyihir Petir, kata Dekan. Sang memandang Dekan sejenak, dan Dekan dengan ringan menunjuk ke barat. Sang menoleh, dan dia bisa melihat beberapa menara yang lebih tinggi. Pada pandangan pertama, mereka tidak tampak berbeda dari menara biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat percikan petir sesekali melintasi permukaannya. Jangan terlalu terjebak di kota, kata Duke Warwine sambil tersenyum kepada kelompok tersebut. Kami akan langsung melanjutkan. Kelompok itu hanya mengangguk, dan semua orang terus berjalan. Menjaga Blessing of Wind tetap aktif akan terlalu mencolok, itulah sebabnya Duke Warwine menonaktifkannya. Namun, rombongan masih melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa detik sebelum Duke Warwine mengganggu perjalanan mereka. Oh, aku harus minta maaf, kata Duke Warwine. Aku baru ingat kalau aku ingin membeli sesuatu di pasar. Kuharap kamu tidak keberatan jalan memutar sebentar. Kelompok itu tidak keberatan, dan Duke Warwine memimpin semua orang ke timur. Saat ini, Sang telah menyadari sesuatu. Sang tidak rentan terhadap lightning mana, tapi hampir mustahil untuk tidak menyadarinya ketika sejumlah besar bergerak ke satu arah. Dan, saat ini, semua lightning mana di sekitarnya ditarik dengan keras ke utara, tempat yang ingin mereka tuju. Kelompok itu mengikuti Duke Warwine ke timur, dan mereka tiba di pasar dengan sangat cepat. Duke Warwine memeriksa beberapa stand dan akhirnya membeli sekitar 500 unit Commander Stage Lightning Ore dengan harga yang sangat mahal. Baiklah, ayo lanjutkan, kata Duke Warwine sambil tersenyum saat dia memimpin kelompok itu ke bagian timur laut kota. Saat ini, Sang dapat merasakan mana petir sedang ditarik ke selatan dirinya, yaitu bagian timur kota, tempat mereka baru saja berada. Rombongan mengambil jalan memutar dan akhirnya melihat gerbang utara. Pada saat itu, Dekan secara tidak mencolok melangkah ke depan Sang, bertingkah seolah dia sedang memulai percakapan dengan Duke Warwine. Dan Sang, jantungnya hampir berhenti. Sumber lightning mana tiba-tiba menghilang dari selatan dan muncul kembali di gerbang utara. Sang sebagian besar disembunyikan oleh Dekan, tapi dia masih bisa melihat kuda guntur. Tinggi punggungnya hanya sekitar 2 meter, cukup tinggi untuk seekor kuda di bumi, tapi kecil untuk binatang sekuat itu di dunia ini. Itu bersinar dengan cahaya putih terang, yang hampir tampak damai. Tapi itu tidak jauh dari kebenaran. Cahaya yang dipancarkannya adalah lightning mana yang mudah menguap dan merusak dalam jumlah yang tidak nyata. Ada tanduk putih panjang di kepalanya, membuatnya tampak megah seperti seorang kaisar. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Sang di atas segalanya. Begitu kuda guntur muncul, beberapa anak berlari kegirangan dan mulai memanjatnya. Yang lain mengelus kakinya dengan penuh semangat. Tawa dengan cepat memenuhi sekeliling. Duke Warwine menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindari kuda guntur. Jadi, dia perlahan mendekat bersama kelompoknya. Para prajurit di dalam kelompok menjadi sangat gugup. Ini adalah binatang zona. Jika makhluk itu memutuskan untuk menyerang mereka, mereka tidak akan berdaya. Sejak awal, kuda petir tidak memperhatikan anak-anak. Sepertinya anak-anak tidak ada dalam hal itu. Sebaliknya, itu sepenuhnya terfokus pada Duke Warwine. Kelompok itu mendekati kuda guntur, dan para prajurit tidak berani bernapas. Duke Warwine berjalan menuju Thunder Horse. Dan kemudian, dia meletakkan tangannya dengan lembut ke moncongnya sambil mengelusnya.
Lama tidak bertemu, kata Duke Warwine sambil tersenyum ramah. Kuda guntur memindahkan moncongnya ke wajah Duke Warwine dan mengendusnya beberapa kali. Kemudian, ia memandang Dekan dengan penuh minat. Dekan membungkuk kecil dan sopan tanpa berkata apa-apa. Sang nyaris tidak terlihat di belakang tubuh Dekan. Kalian bisa melanjutkan, kata Duke Warwine sambil tertawa. Aku akan segera menyusulmu. Tentu saja, kata Dekan dengan suara netralnya sebelum dia mengajak semua orang maju. Duke Warwine terus berbicara dengan Thunder Horse sambil mengelus moncongnya. Dia bercerita tentang beberapa hal yang dia lihat sejak terakhir kali mereka bertemu beberapa tahun lalu. Kelompok itu perlahan melewati kuda guntur, Dekan antara kuda guntur dan Sang. Dan kemudian, kuda guntur mengabaikan Duke dan menoleh ke Dekan. Kelompok itu berhenti. Mereka tidak ingin membuat marah kuda petir. Kuda guntur mendekati Dekan dengan moncongnya sambil mengendus. Kadang-kadang, ia bahkan mendengus. Sang merasa dengusan itu agresif. Dekan hanya berhenti dan menatap mata kuda guntur. Moncongnya semakin mendekat ke Dekan. Dan kemudian, ia miring ke kiri dan melewati Dekan. Pada saat itu, kuda guntur dengan ringan menggerakkan kepalanya ke kanan, mendorong Dekan beberapa meter ke kanan. Kesunyian, kuda guntur sepenuhnya fokus pada Sang. Sang memandangi kuda guntur, kepala kuda guntur mendekat, dan ia mengendus wajah Sang. Seiring berjalannya waktu, dengusan itu menjadi semakin banyak dan keras. Sang merasa seperti sedang menatap mata kematian. Dan kemudian, kuda guntur mengeluarkan dengusan yang sangat keras dan kuat. Jalan yang terbuat dari batu di bawah kepala kuda guntur pecah berkeping-keping karena kekuatan dengusannya. Kemudian, Sang merasakan mana petir dalam jumlah yang tidak nyata berkumpul di tubuh kuda guntur. Bab 273, Selamat. Waktu seolah terhenti bagi Sang ketika dia menyaksikan kuda guntur mengumpulkan mana petir dalam jumlah yang mengerikan. Dia akan mati. Dan kemudian, kuda guntur melepaskan semua mana petir ke Sang. Ketertarikan Sang terhadap petir selalu mengerikan. Dia belum pernah bisa merasakan lightning mana. Tapi saat ini, Sang bisa merasakan lightning mana. Itu sangat banyak. Sepertinya seluruh tubuhnya terbungkus oleh suatu bentuk energi berduri. Sang merasakan mana petir menyentuh dirinya, dan Sang merasa sangat tidak nyaman. Tapi itu saja, dia hanya merasa tidak nyaman. Gelombang mana petir menyapu Sang dan menyebar setelah menghantam bangunan di belakang Sang. Warga kota memandangi kuda guntur dengan kebingungan. Tingkahnya sangat aneh. Kemudian, hening sejenak pun tiba. Sang menatap mata kuda guntur dengan ketakutan, sementara kuda guntur menatap matanya dengan emosi yang tak terbaca. Setelah melihat Sang belum mati, moncong kuda petir bergerak mendekati Sang. Ia mengendus dan mendengus dengan keras di sekujur tubuhnya. Bang! Moncong kuda guntur mendorong Sang ke samping, dan Sang jatuh ke tanah. Kepala kuda guntur mengikuti dan terus mengendus tubuh Sang dengan keras saat dia terbaring di tanah. Duke Warwine dan Dekan memandang dengan gugup dan sedikit takut pada apa yang terjadi. Sang tidak berani bergerak di tanah. Jika dia menunjukkan perlawanan, kuda guntur mungkin akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan langkah sederhana. Seluruh omongan ini berlanjut selama hampir setengah menit, tapi akhirnya, kuda guntur mundur selangkah dan menatap Sang. Dan kemudian, ia mendengus sekali. Bang! Sebuah sambaran petir tiba-tiba terbentuk di udara dan menghantam Sang. Itu sangat cepat sehingga Sang bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Sang menyadari bahwa dia telah disambar sambaran petir, tetapi yang mengejutkan, dia tidak merasakan sakit apapun. Baut petir hanya menyapu tubuhnya dan sepertinya lenyap. Sang masih belum berani bergerak. Kuda guntur mengendus sekali lagi ke arah umum Sang, dan kemudian ia berbalik, berjalan ke sebuah warung, dan memakan sebuah apel. Anak-anak yang takut dengan tingkah aneh kuda petir kembali dan bermain dengannya. Kuda guntur tidak keberatan, dan perlahan berjalan di sepanjang jalan menuju selatan kota, mengabaikan sekelompok prajurit. Sang hanya menyaksikan dengan kaget saat kuda guntur pergi. Dan pada saat itu, perut Sang mual, dan dia merasakan kepalanya berdengung. Ketakutan akan hampir mati menyerangnya pada saat itu, dan tubuhnya menggigil. Dia bisa saja mati sekarang. Dekan berjalan mendekat dan mengangkat Sang dari tanah. Jangan pedulikan itu, kata Dekan. Kuda guntur terkadang bertingkah aneh. Dekan tidak terdengar khawatir, tapi Sang bisa melihat kelegaan di mata Dekan. Kami membuang cukup banyak waktu di sini, kata Duke Warwine sambil tersenyum. Kita harus melanjutkan. Kelompok itu mengangguk, tetapi pandangan mereka masih terganggu. Tak satu pun dari mereka yang pernah sedekat ini dengan Zone Bis sebelumnya. Kelompok itu terus berjalan, dan setelah mereka meninggalkan Spark Oasis, Duke Warwine mengaktifkan Blessing of Wind lagi. Sang tanpa sadar mempercepat dan mengejar Duke Warwine. Apa yang telah terjadi? Sang bertanya. Saya bisa menebak, tapi saya tidak sepenuhnya yakin, jawab Duke Warwine. Pikiran Duke Warwine memeriksa sekeliling, dan dia melihat bahwa percakapan mereka tidak akan terdengar. Saya pikir itu membingungkan, Duke Warwine berbisik cukup keras agar Sang dapat mendengarnya. Ia mungkin merasakanmu, dan rasanya kau tampak mirip dengan salah satu kekejian, tapi tidak seluruhnya. Namun, kekuatanmu tidak cukup untuk mengancamnya, dan kamu juga tidak merusak apapun di sekitarmu. Karena itu, dia mungkin mencoba memahami keberadaanmu. Pada akhirnya,
Ia menilai Anda sebagai kekejian dan mencoba membunuh Anda, Duke Werwine menjelaskan. Jantung Sang hampir berhenti berdetak. Tapi aku masih hidup, katanya. Karena kamu bukan salah satunya, kata Duke Werwine. Kamu harus tahu bahwa kekejian dapat dibunuh dengan melemparkan mana dalam jumlah besar ke arah mereka. Itulah yang dilakukan kuda guntur padamu. Ia mengumpulkan mana petirnya dan menyapukannya ke seluruh tubuhmu. Bahkan kekejian terkuat pun akan mati ketika diserang oleh begitu banyak mana. Jumlah mana petir yang digunakannya padamu lebih dari yang bisa dihasilkan Raja Sky Thunder, dan dia adalah penyihir agung dengan afinitas petir dan angin. Sang teringat kembali ketika gelombang mana petir menyapu dirinya. Apakah itu kuda guntur yang mencoba membunuhnya? Ketika ia melihat bahwa Anda selamat, Duke Werwine melanjutkan, ia kembali tertarik pada Anda. Ia terus menginspeksi Anda tetapi masih tidak dapat memahami Anda. Mengenai sambaran petir itu, saya tidak tahu apa itu, kata Duke Werwine. Itu tidak dimaksudkan untuk melukaimu, tapi aku tidak tahu mengapa dia memanggilnya. Alis Sang berkerut. Dia juga tidak tahu apa sebenarnya sambaran petir itu. Untuk sesaat, pikiran Sang kembali ke semua film fantasi yang pernah dia tonton di bumi, dan dia mendapat gagasan bahwa dia mungkin diberkati oleh kuda guntur. Namun pikiran itu segera dibuang begitu saja. Kuda guntur benar-benar mencoba membunuhnya setengah menit sebelumnya. Pokoknya, ini sudah berakhir, dan aku selamat, pikir Sang. Namun, saya harus sangat berhati-hati ketika berhubungan dengan Zonebis. Kuda petir jelas tidak memiliki masalah dengan manusia, dan bahkan mungkin menyukai mereka. Lagi pula, itu bahkan memungkinkan anak-anak memanjatnya. Tetapi jika makhluk seperti Empress Cobra melihatku, aku mungkin akan langsung lenyap. Kelompok itu terus berlari ke utara selama beberapa menit. Saat ini, Sang sudah bisa melihat beberapa bukit hijau di Cakrawala. Bukitnya tidak terlalu besar, tapi Sang bisa melihat banyak pepohonan dan semak-semak. Di satu sisi, area di depan Sang terlihat seperti zona Wyvern es yang lebih hangat, namun dengan jumlah pegunungan yang lebih sedikit. Beberapa saat kemudian, Sang juga bisa melihat sebuah menara besar dengan beberapa orang berdiri di depannya. Kemudian, Sang melihat setiap orang memiliki fokus yang melayang di samping mereka. Hampir semua Foci memiliki 2 lingkaran, dan satu bahkan memiliki 3 lingkaran. Fokus dengan 2 lingkaran hanya menjadi hal biasa di alam penyihir sejati. Dan 3 lingkaran, hanya Pikru Mage dan Hai Mage terkuat yang bisa membawa itu. Secara teoritis, fokus dengan 1 lingkaran bisa digunakan oleh Mid Apprentice, tapi nilai senjata seperti itu akan sia-sia bagi orang lemah seperti itu. Selain itu, diperlukan pelatihan yang lama untuk menggunakan fokus. Karena itu, fokus dengan 1 lingkaran hanya menjadi umum di alam mahir menengah. Hal yang sama juga berlaku untuk Foci dengan 2 dan 3 lingkaran, tetapi untuk realem berikutnya. Seorang Mid Adept secara teoritis dapat menggunakan fokus dengan 2 lingkaran, tetapi Mid Adept dengan 1 lingkaran pada dasarnya tidak ada. Ini seperti jika Sang memiliki senjata jalan sejati saat ini. Itu berlebihan. Hanya Peak Adept Elite Absolute yang memiliki Foci dengan 2 lingkaran. Dan hanya para penyihir sejati puncak yang memiliki fokus dengan 3 lingkaran. Jadi, setelah Sang melihat Foci, dia segera menyadari bahwa setiap orang di sana adalah penyihir sejati yang kuat. Dan yang paling lemah mungkin ada di alam penyihir sejati pertengahan. Barisan yang cukup kuat, itulah perbatasannya, kata Duke Werwine. Di luar pos pemeriksaan ini adalah wilayah pribadi Raja Sky Thunder. Zona Langit Guntur. Bab 274, Zona Sky Thunder. Zona Langit Guntur. Sang bertanya dengan heran, kenapa disebut seperti itu? Bukankah seharusnya disebut dengan Zonebis, atau Zonebis disebut Sky Thunder? Kamu tidak tahu. Duke Werwine bertanya dengan penuh minat. Lalu, dia menyeringai. Kalau begitu, aku tidak akan mengambil kejutan itu darimu. Kamu akan tahu mengapa ini disebut Zona Sky Thunder. Sang hanya mengangkat alisnya, tapi dia tidak menjawab. Sekitar 2 menit kemudian, rombongan sampai di perbatasan. Sekelompok penyihir melihat ke arah kelompok itu, tetapi mata mereka tidak menunjukkan emosi. Sepertinya kelompok prajurit itu bahkan tidak ada. Kemudian, para penyihir melihat ke arah dekan. Beberapa dari mereka mendengus sementara yang lain memandang dekan dengan penuh minat. Ketika para penyihir melihat Duke Werwine, mereka tersenyum sopan, tetapi senyuman mereka tidak sampai ke mata mereka. Interaksi singkat ini telah memberi Sang pandangan yang baik tentang bagaimana perasaan para penyihir di luar wilayah Duke Werwine terhadap para pejuang. Prajurit yang lemah berada di bawah mereka dan pada dasarnya tidak ada bagi mereka, sementara prajurit yang lebih kuat dari mereka diejek. Bagi mereka, itu seperti ada orang rendahan yang mencoba untuk naik ke level mereka. Mereka tahu bahwa dekan lebih berkuasa daripada kebanyakan dari mereka, tetapi mereka masih meremehkannya. Duke Werwine berjalan ke arah Mage dengan fokus yang memiliki 3 lingkaran dan berbicara dengannya sebentar. Sang penyihir tidak merendahkan suaranya, dan Sang dapat mendengar apa yang dia katakan. Jika itu terserah padaku, aku akan membunuh kelompok sampah ini di tempat mereka berdiri, kata penyihir yang kuat sambil mendengus kepada Duke Werwine, dan kamu bersama mereka, pengkhianat. Kelompok itu merasakan sengatan ketika mereka mendengar kata-kata ini keluar dari mulut penyihir yang kuat. Dia berbicara seolah-olah para pejuang itu tidak ada di sana. Kata-kata yang cukup besar untuk seorang penyihir tingkat awal, Sinero, kata Duke Werwine sambil tersenyum sopan.
Shinero hanya mendengus lagi. Kamu telah hidup dalam damai selama beberapa dekade, Jeral. Dibandingkan dengan kamu, aku harus melawan penyihir tinggi dan monster alam keempat lainnya untuk mempertahankan tempatku. Kamu begitu santai dan tidak berlatih sehingga kamu bahkan tidak menyadarinya, seseorang yang lebih kuat darimu berdiri di hadapanmu. Oh, Duke Warwine mengucapkannya sambil tersenyum. Mau mencoba? Shinero hanya mencibir. Aku ingin sekali, tapi aku tidak akan bunuh diri dengan membiarkan hiburan raja menunggu. Masuk. Sayang sekali, kata Duke Warwine sambil tersenyum. Dan di sini saya berharap bisa melatih tulang lama saya lagi. Jelas sekali, Duke Warwine sedang mengejek Shinero. Lagi pula, Duke Warwine belum terlalu tua untuk menjadi seorang penyihir agung. Shinero tidak menjawab. Duke Warwine tertawa kecil dan memberi isyarat agar kelompok itu melanjutkan. Kelompok itu melewati para penyihir tanpa sepatah kata pun. Dan kemudian, Sang akhirnya memasuki zona Sky Thunder. Sang dapat melihat perbukitan dan padang rumput hijau, dan dia bahkan dapat melihat beberapa lahan pertanian. Namun yang mengejutkan, tidak ada binatang buas di sekitar. Sebaliknya, Sang bisa melihat beberapa binatang. Saat ini, hari sudah siang, dan matahari bersinar dari langit. Namun, matahari tidak menyengat atau apapun. Suhunya bagus. Ada beberapa awan, tapi tidak menindas. Ada angin kencang, tapi tidak terlalu kencang. Untuk pertama kalinya, Sang merasa seperti kembali ke bumi. Zona Sky Thunder tidak istimewa. Itu biasa saja. Dan itulah mengapa zona ini lebih istimewa daripada semua zona lainnya. Tidak ada panas yang menyengat, yang berarti tidak banyak mana api. Tidak ada bebatuan dan gunung besar, yang berarti tidak banyak mana bumi. Sedikit angin, tapi tidak sekuat di Storm Eagle Zone. Beberapa sungai dan kolam kecil, tapi bukan lautan. Tidak terlalu dingin, artinya tidak banyak ais mana. Tidak ada rasa listrik yang menusuk, yang berarti tidak banyak mana petir. Banyak vegetasi, yang berarti tanaman yang lebih lemah dapat tumbuh subur di sini, yang tidak mungkin terjadi di lingkungan yang penuh dengan metal mana. Dan yang terpenting, mana terang atau gelap tidak terlalu banyak. Tidak ada kehadiran elemental mana yang kuat. Itu hanya berarti satu hal, pikir Sang. Tidak ada zone bis, kata Sang kepada Duke Warwine. Benar, kata Duke Warwine sambil tersenyum. Saya terkesan Anda mengetahuinya begitu cepat. Sang hanya mengangguk. Sejujurnya, jika Sang tidak datang dari bumi, dia mungkin tidak akan menyadari bahwa tidak ada zone bis di zona ini. Lagi pula, secara harfiah setiap zona lain memiliki zone bis. Zone bis sama normalnya bagi manusia di dunia ini seperti hujan dan angin. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Zona bis lainnya baik-baik saja dengan zona mereka, Duke Warwine menjelaskan. Meskipun, jika salah satu dari mereka mencoba menggunakan kendalinya pada zona ini, yang lain akan marah. Bisa dibilang zona ini tidak layak melawan beberapa binatang zona lainnya. Mengapa zona bis menyerang siapapun yang mencoba mencaplok zona ini? Sang bertanya. Karena kedekatan mereka, Duke Warwine menjelaskan. Jika kuda guntur di tenggara mencoba mempengaruhi zona ini, kelelawar darah leluhur di barat dan ular laut di barat laut akan marah. Petir terlalu terang untuk binatang zona dengan afinitas kegelapan seperti kelelawar darah leluhur, dan ular laut juga tidak menyukai petir karena alasan yang jelas. Jika Volcano Wim mencoba hal yang sama, ular laut dan cacing kolosal akan terlibat. Jika Kolosal Wim mencoba sesuatu, Thunder Horse dan Volcano Wim akan terlibat. Jika kelelawar darah leluhur mencoba sesuatu, kuda guntur dan paus penyu akan terlibat. Dan jika Anda mendapatkan idenya, Duke Warwine menjelaskan sambil tersenyum. Zona Sky Thunder dikelilingi oleh 6 zona, dan selalu ada setidaknya 2 musuh jika salah satu dari mereka mencoba terlibat dalam zona ini. Dalam satu percakapan singkat, Sang telah mempelajari nama 4 zona lagi. Bisakah Anda memberitahu saya nama zona, kedekatan zona binatang, dan di mana lokasinya? Sang bertanya. Zona kuda guntur, tenggara, petir, kata Duke Warwine. Zona gunung berapi Wim, barat daya, kebakaran. Zona kelelawar darah leluhur, barat, kegelapan. Zona ular laut, barat laut, air. Zona penyu paus, timur laut, terang. Zona cacing kolosal, timur, bumi. Sang mengangguk. Terima kasih. Duke Warwine juga mengangguk, lalu dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah ini pertemuan pertamamu dengan salah satu penyihir arogan? Duke Warwine bertanya, jelas mengacu pada percakapannya sebelumnya dengan Shinero. Ini pertama kalinya saya melihatnya secara terbuka, kata Sang. Aku mendapat beberapa cibiran, tapi aku belum pernah mendengar seseorang berbicara tentang pejuang dengan cara yang begitu mengejek sebelumnya. Maaf soal itu, kata Duke Warwine. Saya tidak suka mengatakannya, tetapi Anda harus terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Terlebih lagi, pengobatan tersebut hanya akan bertambah buruk jika Anda semakin kuat. Banyak orang yang tidak keberatan melihat kecoa di luar rumahnya, namun jika kecoa itu masuk ke dalam rumahnya, mereka akan marah dan membunuhnya. Dalam pikiran mereka, kecoa tersebut harusnya mengetahui tempatnya dan tidak memasuki wilayah manusia. Itulah pandangan banyak penyihir kuat tentang prajurit. Selama kamu lemah, itu seperti kamu tahu tempatmu, tapi jika kamu mencapai kekuatan yang sebanding dengan mereka, mereka merasa kamu tidak menghormati mereka. Mereka merasa kamu tidak menghormati mereka, pantas mendapatkan kekuatanmu saat ini.
Lagi pula, kamu bukanlah seorang penyihir termasyur. Sang mengerutkan alisnya. Pada awalnya, dia tidak yakin mengapa prajurit yang lebih kuat akan lebih dipandang rendah oleh seorang penyihir daripada prajurit yang lemah. Bagaimanapun, prajurit yang kuat itu lebih kuat. Namun dengan penjelasan Duke Warwine, Sang dapat memahami mengapa hal tersebut tidak terjadi pada banyak penyihir. Dan sekarang, Sang juga bisa mengerti kenapa penyihir itu juga membenci Duke Warwine. Secara kiasan, Duke Warwine sedang mengerjakan metode yang memungkinkan banyak kecoa memasuki rumah. Tentu saja dia tidak akan disukai oleh penghuni rumah tersebut. Tetapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan pendapat mereka, kata Duke Warwine sambil tersenyum. Raja Sky Thunder menguasai seluruh kerajaannya. Jika dia menunjukkan sedikit pun tanda ketidaksetujuan antara konflik Duke Mithril dan saya, kami akan menjadi teman baik keesokan harinya. Jadi, meskipun ada banyak penyihir yang membenci prajurit yang menjadi lebih kuat, mereka tidak akan berani bertindak tanpa persetujuan raja. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menggonggong. Ngomong-ngomong, kamu sudah bisa melihat kastilnya dari sini. Lihat ke depan, kata Duke Warwine sambil menunjuk ke depan. Sang melihat ke depan, dan dia bisa melihat sebuah bangunan besar. Itu tidak terlihat seperti kastil. Bab 275, Kastil Raja Sky Thunder. Sang melihat benda yang disebut Duke Warwine sebagai kastil. Di cakrawala, Sang bisa melihat kubah putih raksasa. Panjangnya 3 km dan tingginya hampir 2 km. Di satu sisi, itu tampak seperti bukit raksasa tanpa tumbuhan apapun. Dan itu seharusnya adalah kastil Raja Sky Thunder. Dalam benak Sang, memiliki kubah besar sebagai kastil sama sekali tidak cocok untuk Raja Sky Thunder. Bagaimanapun, Raja Sky Thunder memiliki afinitas angin dan petir. Afinitas itu lebih terkait dengan benda runcing daripada benda bulat. Saat kelompok itu melanjutkan perjalanan, Sang terus melihat ke arah kubah. Untuk beberapa alasan, itu tidak sepenuhnya seimbang. Ada beberapa punggung bukit di sana-sini. Selain itu, punggung bukit itu sepertinya bukan sepenuhnya buatan manusia. Saat itulah Sang teringat sesuatu, dan pikirannya terhubung. Tunggu, mungkinkah itu? Apakah ini kerangka luar? Sang bertanya. Duke Warwine memandang Sang dengan terkejut. Dan kemudian, dia menyeringai. Cukup pintar, Sang, katanya. Ya, ini adalah kerangka luar Ratu Leluhur. Sang mengangguk. Ini sangat masuk akal. Gua-gua di bawah zona Storm Eagle pernah menjadi tempat tinggal suku serangga yang sangat besar, dan dianggap sebagai zonanya sendiri, zona Ratu Leluhur. Ratu Leluhur telah meninggal secara misterius, dan Raja Sky Thunder pernah mengkonfirmasi kematiannya. Apakah mereka akan meninggalkan mayat yang begitu berharga? Tentu saja tidak. Mereka telah mengambil mayatnya, dan ternyata, mereka telah menggunakan karapas Ratu Leluhur sebagai benteng alami. Armor alami dari Zone Beast. Apakah ada pertahanan yang lebih besar? Jika kerajaan lain menyerang, apakah mereka mampu menembus pertahanan gila ini? Sang hanya pernah mendengar tentang Ratu Leluhur. Melihat bagian tubuhnya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bagaimana Zone Beast raksasa ini bisa mati? Apakah itu Zone Beast yang lain? Apakah ini kematian yang wajar? Apakah itu Tuhan? Sang tidak yakin. Baiklah, semuanya. Duke Warwine berteriak kepada sekelompok prajurit. Sebelum kita mencapai kastil Raja Sky Thunder, aku harus memberitahumu bagaimana harus bertindak di depannya. Kelompok itu mengangguk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Raja Sky Thunder tidak menyukai formalitas dan prosedur. Dia hanya peduli pada kekuasaan dan perasaan orang lain. Selama kamu tidak meremehkannya di dalam hati, dia tidak akan menganggap tindakanmu sebagai penghinaan. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Saya menyarankan agar Anda membungkuk padanya dengan cara yang jujur. Membungkuk tidak perlu terlalu hormat, tetapi Anda harus bersungguh-sungguh. Anda juga tidak perlu melakukannya, berpikir bahwa kamu adalah pelayannya atau semacamnya. Selama kamu mengakui kekuatannya yang luar biasa, dia tidak peduli. Kemudian, wajah Duke Warwine berubah menjadi senyuman pahit. Meskipun, berbicara dengannya bertentangan dengan apa yang aku katakan tadi. Kelompok itu memandang dengan bingung ke arah Duke Warwine. Raja Sky Thunder juga tidak menyukai orang lemah, dan definisinya tentang orang lemah sedikit berbeda dari yang Anda bayangkan. Dalam pikirannya, orang yang lemah adalah seseorang yang tidak bisa mengikuti prinsipnya sendiri, seseorang yang tidak bisa berbicara sendiri. Baginya, semua orang di kerajaannya berada jauh di bawah kekuasaannya sehingga Duke dan pelayannya tidak berbeda dalam hal apapun pikirannya. Mereka semua jauh lebih lemah dari dia, dan dia memperlakukan mereka sama. Semua orang di Kingdom lebih lemah dari dia, dan dia benar dalam pemikirannya. Kalian semua harus mengingat satu hal. Bahkan jika setiap penyihir agung di seluruh kerajaan menyerangnya, dia bahkan tidak akan terluka. Kesunyian. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam secara kolektif. Mereka tahu bahwa raja itu kuat, tapi sekuat itu. Selama kamu tidak melupakan kekuatannya saat berbicara dengannya, kamu akan baik-baik saja. Kemudian, Duke Warwine mengerutkan kening. Sedihnya, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada Dewan. Saat berbicara dengan mereka, Anda harus menunjukkan rasa hormat Anda yang terdalam. Mereka tidak akan berani melakukan apapun dengan kehadiran Raja Sky Thunder, tetapi menyewa pembersih penyihir sejati hanyalah sebuah sedikit uang kepada mereka. Sang sudah mengharapkan hal seperti itu. Dewan adalah pemimpin sebenarnya dari kerajaan Sky Thunder.
Raja Sky Thunder tidak terlalu peduli untuk memerintah kerajaannya, dan dia sepenuhnya fokus pada kekuatannya sendiri. Jadi, Dewanlah yang mengelola kerajaannya. Dewan ini terdiri dari 5 penyihir tinggi terkuat di kerajaan, kecuali Archduke. Archduke adalah juru bicara semua duke, dan mereka memiliki tingkat kekuasaan yang sama dengan ketua dewan. Bersama-sama, Archduke dan ketua dewan dianggap sebagai orang terkuat kedua di seluruh kerajaan. Mereka berdua adalah penyihir tertinggi dengan fokus yang memiliki 4 lingkaran. Jadi, cobalah berhati-hati dalam caramu berbicara dengan mereka. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan hanya berbicara dengan mereka jika mereka berbicara kepadamu terlebih dahulu, dan jika mereka kebetulan berbicara kepadamu, bersikaplah hormat, Duke Warwine menjelaskan. Kelompok itu mengangguk. Sejujurnya, kami semua cukup beruntung karena saya berhasil bertemu dengan Raja Sky Thunder, kata Duke Warwine sambil tertawa pahit, dan kami juga beruntung karena semua orang berhasil menjaga rahasia ini sampai saya dapat menghubunginya. Kelompok itu memandang Duke Warwine dengan ekspresi bingung. Jika Dewan mengetahui prosedurnya sebelum saya berhasil menghubungi Raja Sky Thunder, kita semua mungkin sudah mati, kata Duke Warwine. Kesunyian, keheningan yang menakutkan menyelimuti kelompok itu. Sang juga merasa sangat gugup, dan dia senang karena dia tidak membiarkan detail apapun terlewatkan. Tetapi sekarang, semuanya akan baik-baik saja, kata Duke Warwine sambil tertawa. Raja Sky Thunder telah mendengar tentang prosedur tersebut, dan dia menunjukkan ketertarikannya. Jika dia memutuskan bahwa prosedur tersebut baik-baik saja, kita tidak perlu takut pada Dewan. Setidaknya, secara terbuka, gerutu Duke Warwine. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju kubah besar, dan beberapa menit kemudian, mereka sampai di gerbang. Dari posisinya saat ini, Sang dapat melihat bahwa kerangka luarnya telah terisi penuh dengan biji mahal. Kingdom telah benar-benar mengubah kerangka luar yang kosong menjadi bangunan sungguhan. Anehnya, gerbangnya terbuka, dan tidak ada penjaga yang berdiri di dekatnya. Ada banyak penjaga di dekat setiap kota kecil, kota besar, dan perbatasan, tetapi tidak ada penjaga di sini. Sang segera menyadari mengapa hal itu terjadi dan melihat tanda pertama dari kepribadian Raja Sky Thunder. Mengapa aku membutuhkan penjaga? Jika ada sesuatu yang cukup kuat untuk mengancamku, kalian semua tidak akan berguna. Ini mungkin yang dipikirkan Raja Sky Thunder. Zona Sky Thunder memiliki banyak orang normal yang tinggal di sana. Bagaimanapun, suatu zona manusia membutuhkan banyak makanan dan layanan. Tapi kastil Raja Sky Thunder tidak membutuhkan penjaga apapun. Kami telah memasuki wilayah kekuasaan Raja Sky Thunder, kata Duke Warwine. Jangan lupa di mana kamu berada, apapun yang terjadi. Bes, tiba-tiba, kilatan kecil muncul di tubuh Sang, tapi menghilang dengan cepat. Hanya Sang, Dekan, dan Duke Warwine yang menyadarinya. Duke Warwine telah menyadarinya, tapi dia bertingkah seolah dia tidak melihat apapun. Kelompok itu berhenti di depan gerbang, tapi mereka belum masuk. Sebaliknya, mereka semua hanya menunggu di depan gerbang yang terbuka. Kami diizinkan masuk, kata Duke Warwine. Dan kemudian, semua orang memasuki kastil Raja Sky Thunder. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.